Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 2 yaitu bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ke-1 dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia, SPDB, dan Matematika. Anak-anak, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa berdoa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Anak-anak, Lurita tanya nih, pernahkah kalian bermain sama teman-teman kalian di rumah? Pasti pernah ya anak-anak. Bagaimana perasaan kalian ketika bermain bersama teman-teman? Pasti rasanya sangat menyenangkan, bukan? Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Menurut kalian, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Iya, Benny dan teman-temannya sedang memetik jambu. Bagaimana cara memetik jambu? Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar. Ada yang memetiknya dengan cara memanjat pohonnya. Ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat untuk memetik buah ya. Lalu ada juga yang memetiknya dengan memakai tangan. Itulah cara mereka memetik jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan sangat riang gembira. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Ada yang memetiknya pakai galah, ada yang naik ke pohon jambunya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ayo, apa anak-anak yang dilakukan Benny dan teman-teman? Yaitu mereka memetik jambu di rumah Udin. Yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa ya? Yaitu Benny, Lani, Siti, dan Edo. Yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya tentunya di depan rumah Udin. Yang keempat,
Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara ya untuk Beni memetik jambunya, yaitu dengan menggunakan galah. Ada lagi Udin yang memanjat pohonnya. Itu cara mereka memetik buah jambu. Dan yang kelima, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Yaitu galah. Nah, ini adalah gerakan Silani sedang memetik buah, yaitu buah jambu ya. Dan ternyata gerakan ini bisa digunakan untuk gerakan tari. Nah, kita perhatikan gambar di sini ya. Gerakan kepala dimulai dari yang pertama adalah gerakan kepala menengok ke kiri. Nah, coba anak-anak mempraktekkan menengok ke arah kiri. Lalu, gerakan yang kedua menengok ke arah kanan. Gerakan ketiga adalah menengok ke atas atau menengadah ya. Melihat ke atas itu gerakan kepalanya. Lalu gerakan kepala yang keempat yaitu menengok ke bawah atau menunduk. Gerakan tangan dimulai dari untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu. Lalu tangan mengayun ke bawah, seterusnya mengayun ke kiri dan ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini tadi bisa kalian gunakan ketika berlatih menari. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar matematika. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, kita hitung dulu 7-nya ada berapa anak-anak? Iya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul berapa anak-anak? 7. Berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal menjumlahkannya. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7 sama dengan 21. Jadi buah jambu yang ada di keranjang adalah 21 buah. Perlu diingat ya anak-anak, penjumlahan ulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yang pertama, kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini. Berarti 4 ditambah 4 ya 8. Lalu 8 ditambah 4 12. Lalu 12 ditambah 4 iya 16. Lalu 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya gimana anak-anak? Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Untuk mengetahui hasilnya dijumlahkan ya anak-anak, yaitu 6 ditambah 6 12. Setelah itu ditambah 6 lagi. Jadi 3 dikali 6 hasilnya 18. Sekarang belajar soal cerita ya anak-anak. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini anak-anak, di sini ada 9 pensil yang berada di dalam 2 kotak. Bentuk perkaliannya 2 kali 9. Bentuk penjumlahannya 9 ditambah 9. Hasilnya 18. Nih anak-anak, ada contoh lagi nih. Beni, Udin, dan Eko diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nih anak-anak, bentuk perkaliannya yaitu 3 kali 4. Dan bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 berapa anak-anak? Iya 8. 8 ditambah 4 12. Hasilnya 3 dikali 4 yaitu berapa? 12. Nah ini ada contoh lagi anak-anak. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, bentuk perkaliannya karena tadi ada 3 tumpuk buku dan masing-masing tumpukannya ada 8, maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Dan bentuk penjumlahan berulangnya yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8 berapa anak-anak hasilnya? Iya, jadi 3 dikali 8 sama dengan 24. Alhamdulillah, demikian anak-anak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berdoa sesudah belajar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.